Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Semua ada di dalam sukacitanya. Saya percaya. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, dan rekan-rekan kerjaku, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami ingin dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kemarin kita mendengar firman Tuhan, kasih itu hadir untuk menyembuhkan. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang berjudul kasih yang memberi terang. Kasih yang memberi terang. Mengapa dikatakan kasih yang memberi terang? Kalau diberi terang berarti tidak memiliki terang. Begitu bukan? Berarti apa yang dimiliki? Yaitu kegelapan. Kalau kamu di rumah kamu mati lampu, kamu membutuhkan lampu. Mungkin bisa bentuknya lilin, ya, bisa bentuknya lampu senter, dan macam-macam. Kalau mati lampu di malam hari, wah kalian buru-buru pasti nyalain HP. Karena ketika HP dinyalakan, maka ada sedikit cahaya. Begitu bukan? Ya, lalu kalian akan ambil lilin supaya ada cahaya yang lebih besar lagi dan lebih bertahan lama. Dan pagi hari ini firman Tuhan berjudul kasih yang memberi terang. Tuhan Yesus datang menjadi bukti kasih Allah yang hadir di dunia. Dan kasih Allah itu memberi terang. Mengapa? Karena dunia itu gelap. Kita ini hidup di dalam dunia yang gelap. Hidup di dalam dunia yang gelap bukan berarti tidak ada listrik, tetapi artinya kehidupan yang gelap. Bukan berbicara listrik ada atau tidak. Hidup yang penuh dengan banyak dosa di sekitar kita. Banyak kejahatan, banyak kebencian, banyak ketamakan. Ada banyak orang yang hanya cinta kepada dirinya sendiri. Ada banyak orang yang mengalami hatinya gelap karena begitu sakit hati dan kecewa. Dan pagi hari ini dikatakan bahwa kasih itu datang untuk memberi terang. Mari kita baca dulu di dalam kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34. Matius pasal 20 ayat ke-29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, kemanapun Yesus berjalan, orang selalu mengikuti dia. Ya, nah pertanyaan pertama nih, Yesus berjalan, kita selalu ikuti enggak? Ikuti Yesus enggak? Ya, kemarin kita dengar kalau mau mengalami kesembuhan,
cari dia, ikuti dia sampai ketemu. Kita lanjut ya. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru. Kita stop dulu sampai sini. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Ya, mereka buta, mereka nggak bisa lihat. Dan sudah pasti orang buta sulit sekali mengikuti orang lain berjalan. Ya, karena dia tidak melihat. Dia tidak melihat. Kalau kalian melihat di trotoar di pinggir jalan, ya, daerah Cengkareng juga ada, itu ada garis kuning begitu dengan keramik yang modelnya seperti garis-garis timbul, ya. Itu untuk orang buta berjalan. Ketika tongkatnya menyentuh itu, mereka tahu, oh ini jalan yang harus mereka lewati, ya, seperti itu. Nah, waktu itu belum ada rambu-rambu untuk jalannya orang buta. Jadi orang buta hanya bisa mendengar. Kalau dia tidak tuli, ya, orang buta ini tidak tuli, dia bisa mendengar. Apa yang dia dengar? Bahwa Yesus lewat. Dia nggak lihat, tapi dia dengar. Ya, karena mereka mendengar, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Ya, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi kamu sekarang pada saat ini sambil menikmati sarapan sorgawi, coba tutup matanya. Bayangkan kalau kamu buta, kamu gak melihat apa-apa. Lalu kamu cuman dengar ada suara yang jalan, ada suara orang berjalan, dan mereka mendengar orang menyebut nama Yesus. Ya, kamu saat ini menutup mata, ada suara orang berjalan. Mungkin kamu sudah kenal itu jalan mama yang lagi jalan. Ya, karena mama jalannya seperti itu, aku kenal. Kamu gak lihat. Tetapi kamu gak tahu mama kamu berapa jaraknya dari kamu jalan. Kamu panggil, mama. Mama tidak nyaut. Kamu panggil lebih kencang lagi. Ya, sampai mama nyaut. Kamu gak tahu, mungkin jangan-jangan mama kamu sudah berhenti di depan kamu. Tetapi karena kamu tidak mendengar jawaban mama, dan kamu tidak bisa melihat, seolah kamu buta, kamu tutup mata, dan kamu pasti panggil lebih keras lagi. Inilah yang terjadi pada orang buta ini. Mereka berseru dengan keras, lebih keras lagi, sampai orang-orang bilang, jangan berisik, diem. Ya, jangan teriak-teriak begitu, istilahnya begitu. Ya, jangan ribut seperti itu. Tapi mereka makin kencang memanggil Yesus karena Yesus belum menjawab. Yesus belum menjawab. Dan mereka nggak tahu Yesus sudah jauh apa masih ada di depan mereka. Mereka nggak tahu. Sebab itulah mereka perlu berteriak lebih keras. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang suruh diam. Ya. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Kemudian lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Nah, sampai Yesus berhenti dan memanggil mereka. Bagaimana mereka bisa tahu Yesus berhenti? Mereka nggak tahu. Tetapi mereka mendengar Yesus memanggil mereka. Hai orang buta. Karena Yesus gak tahu namanya. Ya, pasti kira-kira panggilnya begitu. Dan ketika mereka mendengar mereka disebut, mereka tahu di situ Yesus ada di situ. Yesus tidak berjalan meninggalkan mereka. Yesus sudah ada dekat dengan mereka. Atau mungkin di depan mereka. Ya, kita lanjut lagi. Ia berkata, ternyata Yesus memanggil mereka bukan hanya sekedar say hello,
"Hai orang buta, ya, 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 maaf ya, saya mau buru-buru mau ke sana. Kamu ikutin aja saya." Enggak begitu. Yesus berhenti memanggil mereka dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat?" Kenapa Yesus berkata begitu? Karena orang buta katakan, "Kasihanilah kami." Memohon, ada permohonan. Sebab itulah Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat?" Dengan bahasa sehari-harinya, kamu ingin apa? Kamu ingin aku lakukan apa kepada kamu? Begitu. Ya. Kemudian jawab mereka. Jawab nih, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Kita lihat, orang buta ini menjawab. Orang buta ini gak bilang begini, "Tuhan kan lihat saya buta, ya pengen lihatlah saya." Enggak begitu. Ketika Tuhan bertanya, orang buta ini menjawab apa sih yang mereka kehendaki. Lalu kita baca lagi ayat yang terakhir ini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Kita perhatikan baik-baik. Ketika kamu berseru makin kuat, sampai Yesus berhenti dan menjawab, "Ya, aku di sini. Apa yang kamu kehendaki? Kamu mau apa?" Dan kamu perlu menjawab juga pertanyaan Yesus. Ya, ada banyak orang ketika berdoa, saya kalau berdoa saya cuma bilang, "Tuhan, Engkau tahu apa yang saya perlukan. Tuhan, Engkau lebih tahu dari apapun yang saya ingin." Jadi saya nggak perlu bicara banyak-banyak. Saya nggak perlu berdoa banyak-banyak. Tuhan udah tahu lah. Benar, tetapi Tuhan juga ingin ngobrol dengan kamu. Ya, Tuhan juga ingin ngobrol dengan kamu. Tuhan ingin mendengar apa sih yang menjadi isi hati kamu. Sebab itu saya paling senang kalau ngobrol sama Tuhan. Kapan saya ngobrol sama Tuhan? Kalau saya lagi sendirian sudah pastinya. Ya, kadang saya lagi cuci piring. Beberapa hari yang lalu saya mengalami satu hal yang sangat-sangat tidak mengenakan hati saya. Saya sedih sekali. Sore itu saya ingin mencuci piring. Saya sedang mencuci piring, maaf. Lalu saya ingin menangis. Ya, saya bilang, "Tuhan, kok saya sampai ada orang tega ya berkata-kata yang buruk tentang saya." Tapi saya dengar Tuhan bilang begini, "Aku di kayu salib bukan karena aku melakukan kesalahan, tapi karena orang-orang mengatakan hal-hal yang buruk tentang diriku. Aku nggak melakukan kesalahan, aku diadili ya, karena aku berbuat salah," katanya. Padahal aku tidak lakukan. Aku sampai mati di kayu salib. Masa kamu hanya karena ada perkataan kecil yang mengatakan seolah-olah kamu buruk, kamu salah, lalu kamu menjadi nangis dan cengeng? Saya nggak jadi nangis. Saya bilang, iya Tuhan, Tuhan lebih-lebih lagi. Lalu saya mulai ada sukacita di hati saya. Saya nggak sendirian. Tuhan Yesus lebih lagi mengalami sakit hati, kecewa, rasa malu. Ya, mari anak-anakku, panggil Tuhan sampai dia berhenti dan menjawab kamu. Dan kalau dia bertanya, kamu harus jawab. Karena apa? Disitulah terjadi mujizat, terjadi pertolongan.
dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Banyak kali kita berdoa, kita tuh tidak sampai bertemu dengan Yesus, boro-boro bisa mendengar dia bertanya, kita nggak sampai bertemu dengan Yesus. Kalau kemarin cari dia sampai ketemu, hari ini kalau sudah ketemu jangan diam. Panggil dia, sampai dia menjawab, sampai dia bertanya, kamu mau apa? Ya, mari anak-anakku, kerabat dan sahabatku, para orang tua, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan dia adalah kasih, dia mau mendengar keluh kesahmu. Dan hatinya penuh belas kasihan kepada kita. Mari, jangan pernah ragu kepada kasih. Jangan pernah membatasi obrolanmu dengan Tuhan. Kamu mungkin bisa chatting lama berjam-jam di HP. Dengan temanmu, dengan sahabatmu, dengan siapa saja. Atau bisa duduk ngobrol dengan tetangga, dengan teman. Berjam-jam. Ngobrol dengan Tuhan Yesus susah sekali. Mari, jangan sia-siakan kesempatan. Karena Tuhan mau ngobrol dengan kita. Mari kita berdoa. Saya ingin pagi hari ini juga mendukung doa untuk tante saya yang setia mengikuti sarapan sorgawi dan saat ini dalam keadaan sakit, perlu dirawat di rumah sakit, mengalami sakit penyempitan pembuluh darah, ya, sehingga oksigen itu tidak dapat mengalir dengan baik ke kakinya dan kakinya menimbulkan luka. Jadi anak-anakku, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi, pembuluh-pembuluh darah kita selain membawa darah juga ada oksigen, ya. Kalau ada oksigen berarti ada kehidupan, ya. Sehingga jaringan-jaringan di dalam tubuh kita, di kulit kita bisa terus bertumbuh dengan baik. Ada yang sudah rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau oksigennya berkurang, kalau ada luka, sembuhnya lama. Bahkan bisa juga tidak ada luka menjadi luka karena ada jaringan kulit yang rusak. Bahkan bisa nanti jaringan dagingnya juga rusak. Itulah yang terjadi di dalam yang dialami oleh tante saya. Saya lupa usia tepatnya berapa, kayaknya sekitar 84 mungkin ya, kira-kira seperti itu. Tapi tante saya masih sehat, seger, hanya kakinya bermasalah. Masih memuji Tuhan, kalau tidak ada pandemi masih ikut pelayanan di paduan suara dan juga perlawatan, artinya besuk-besuk orang sakit ke rumah-rumah, ya. Nah, mari saya minta dukungan doa ya. Nama tante saya adalah Yeli, ya. Mari saya berharap semua anak-anak mau bantu di dalam doa, Bapak Ibu juga kita dukung doa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami dan Engkau hadir di dalam doa kami. Pagi hari ini Tuhan, mata kami memang tidak melihat. Hidup kami seringkali mengalami kegelapan karena banyak persoalan di dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini kami mendengar bahwa Engkau hadir memberi terang. Tuhan mencelikan mata orang yang buta. Tuhan mencelikan kami yang buta mengalami kegelapan karena persoalan. Mari ya Tuhan, kami berseru kepadamu. Sembuhkan kami, buat kami bisa melihat. Buat kami bisa melihat kasih-Mu. Buat kami bisa melihat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa bagi seorang ibu yang sudah lanjut usia. Bagi tante dari Miss Grace, yaitu Ibu Yeli, Oma Yeli yang sedang berada di rumah sakit untuk pengobatan kakinya. Mari ya Bapa, pembuluh darah Engkau yang buat. Kami berdoa bersahati pada saat ini. Pembuluh darah yang menyempit,
pembuluh darah yang tersumbat, yang tidak dapat mengalirkan darah dan oksigen dengan baik ke bagian kakinya. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi normal kembali, sehingga darah dan oksigen dapat mengalir dengan sempurna dan normal. Terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap dokter yang merawat, berikan hikmat supaya mereka boleh merawat dengan hikmat daripada Tuhan. Urapi juga para suster yang merawat, supaya mereka merawat dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sepupu dari Miss Grace, Kak Maria, Tante Maria yang menemani Oma Yeli berobat. Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga mau berdoa bagi setiap orang tua yang mungkin mengalami kegelapan di dalam kesehatannya, kegelapan di dalam ekonominya, kegelapan dalam segala apapun. Mari ya Tuhan, celikan, berikan terang, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Anak-anakku, dia hadir untuk memberikan terang. Berseru kepadanya, ngobrol dengannya, jangan pernah hanya berdiam diri, tetapi mari bicara dengan Tuhan dan dia mau memberikan terang dalam hidupmu. Sampai bertemu di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.